Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ibdalu makana min al-fadhihi wa khariban aw muhiman khilafat sawab bi awdha wa aktsara min. Wa minha wa minan nafa'is. Wa minha lan setengah sange nafa'is. Maksudnya nafa'ise kitab niki, kitab Minhajul Khalidin. Ibdalu ma utahe ganti perkara. Karena kang ana apa min al-fadhihi sing pira-pira lafate kitab muharrar. Kitab asli atau kitab muharrar ana iku khariban iku aneh. Au muhiman utawa lafadz iku nyalai cipta. Khilaf aswabi muhiman ngekeki salah cipta, berpotensi membuat salah paham. Khilaf aswabi ing nyulayani kebenaran. Kalau lafadz di muharrar itu gharib atau muhim itu tak genti bi audhuha kan barang sing luwih jelas wa akhsara lan luwih ringkas minhu tinimbang kitab asal. Oleh ku genti bi ibarat lan perkara ibarat jaliyatin kang pertelo. Wa min halan iku saking nafa'is bayanul qaulaini utahe nerangno kaul loro. Kaul loro maknane nusiba ila syafi'i napa? Nusiba ila syafi'i. Jadi kalau kaulen itu wae kaidahnya kitab ini kalau kaulen berarti nusiba ila syafi'i. Nak wajan ila ashabis syafi'i. Bayanul qaulaini utahe jelasno kaul loro wal wajhani lan wajah loro wa tariqani lan tariq loro. Wan nas lan jelasno nas wa marad ibil khilaf lan jelasno marot ibil khilaf di jamil halat ing sakabehane pira-pira keadaan mun titik fa haitsu aku mongko sekirane ngucap sapa ingsun fil azhari ing dalam istilah al azhar kaul sing luwih zahir awil masyhuri utawa masyhur faminal qaulaini berarti khilafu sangka kaul loro awil aqwali utawa pira-pira kaul. Maksudnya kalau al-azhar al-masyhur berarti hanya internal mazhab Syafi'i belum sampai ashab ya belum sampai apa ashab itu azhar masyhur faminal qawli nabi akhlaq maksudnya hanya terkait sama Imam Syafi'i. Fa in qawiya mau kelamun kuat apa al-khilafu khilaf. Qultu mongko ngucap ingsun al-azhar. Wa illa kalamun ora qawiyal khilaf wa illam yaqwa al-khilaf fal masyhur mongko ta istilahna masyhur. TKB sepakat itu adakan mal Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i ketika do'if itu tidak diistilahkan do'if tapi masyhur. Jadi cara Jawa itu misalnya ada pendapat kitab yang potensi do'if itu ya terkenalnya ngendikan ngono. Ya, jadi kalau bahasa do'if untuk Imam Syafi'i diistilahkan apa? Masyhur. Masyhur terkenalnya ngono. Resiko terkenal itu artinya rawinya kan banyak. Di mana-mana orang awam itu keliru. Fu'a'an nas, di mana-mana orang awam itu murahan. Sehingga kalau barang terkenal memang potensinya itu masalah. Makanya kalau masalah karena Imam Syafi'i diriset dengan doa tidak sopan diredaksikan apa? Makanya fa'in qawiyal khilaf qultu al-azhar ya. Kalau khilaf itu babak tuh maksudnya khilaf itu kalau imbang tak redaksikan azhar, kalau tidak imbang tak redaksikan masyhur. Maksudnya masyhur nanti yang tereliminir yang tersingkirkan itu yang apa? Masyhur. Wahai su aku lu sekirane ngucap ingsun al-asoh awis soheh faminal wajah mongko sangking wajah loro. Kalau ada istilah asoh soheh berarti khilafnya bina ashabi syafi'i tidak tentang syafi'i tapi ashabi syafi'i awil aujo atau bira-bira wajah. Fa'in kau ya mongko lamun kuat apa al-khilafu khilaf kultu mongko ngucap ingsun al-asoh. Jadi kalau khilaf itu imbang tak redaksikan asoh. Wa illa wa illam yakwal khilaf fas soheh mongko tak istilahna soheh. Mergo napa istilah iklaman di muqabili utawa di fasa di muqabili mboten trimo ndok tapi fasa. Jadi itu resiko. Makanya santri Jawa itu kadang salah paham. Asoh itu maknane luwih sahih. Sahih itu maknane sahih bener. Sajane keren bener. Kalau balene malih. Makanya Quran itu tidak pernah pakai sifat pada dirinya berlebihan. Misalnya kitab paling unjul. Jadi liane ya unjul cuma gak paling. Tapi ning barang hak wong istilahna Quran itu barang sing bener. Barang bener itu sing nentang berarti batil, apa? Kalau pulang lagi ya, sesuatu yang benar berarti yang menentang itu batil. Maka kata benar itu absolut karena penentangnya batil. Tapi kalau dikatakan lebih benar, penentangnya masih keren, agak benar. Paham ya? Ya sama, kaul ya gitu. Kaul ini kaul asoh atau wajah asoh. Lebih soheh, berarti penentangnya mendekati soheh. Makanya khilaf dianggap kuat karena antara lebih soheh dan mendekati soheh. Tapi kalau kaul ini tanpa pembanding disebut pendapat soheh, pendapat ini benar, berarti muqabilnya fasid. Makanya kalau khilaf tidak kuat diredaksikan soheh, mana ini penentangnya fasid.
Paham ya? Jadi kayak gini loh, misalnya ono wong welik banget jejer cah ganteng, ini cah ganteng, berarti elek. Dan edukasi iki luwih ganteng, ini ya rontok ganteng. Makanya bedakan fa in qawiyal khilaf qultu al aso, berarti kaul pembandingnya agak sahih. Wa illa pas sahih, kalau lam yakwal khilaf berarti yang benar kita katakan sahih, yang lain hasil. Maka sebenarnya kaul aso dan sahih keren mana? Keren sahih. Karena penentang sahih kaul hasil. Penentang aso masih agak sahih. Tapi kadang di Jawa itu salah paham, nyongkone aso itu luwih keren. Makanya kayak kue misalnya cerdas no, kue itu alim, asalnya lebih keren timbang luwe alim. Maksudnya alim timbang peduli, timbang wong sama. Mereka luwe itu butuh perbandingan apa? Butuh perbandingan. Nah, tapi kalau alim itu liane alim. Ya jadi ini istilah-istilah sing era orisinil. Ya ilang-ilangin apa? Fa in qawiyal khilafu qultu al-asah wa illa fatwa titik. Wa haitsu aqulu lan nalikane ngucap apa ingsun al-madhab. Al-madhab. Ya maksudnya aku itu nyimpen menggawe redaksi pendapat gini-gini alal madhab, apa? Alal madhab. Faminat toriko ini mongko iku sangka torik loro awit suruki de boro-boro dalan. Wahai su aku luskirane ngucap ingsun, maksudnya ning kitab iki an-nas. Misalnya ada pendapat ini alan nasi bahwa mengko nas itu mriki maknane nasus Syafi'i itu teks asline Imam Syafi'i. Maknane iso dinego mergo teks asline Imam Syafi'i rahimahullah. Pun titik. Wa yakunu lan ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa wajun apa wajah dhaifun kang apes. Au qaulun utawa pengucapan mukharajun kang den simpulno. Au qaulun to pendapat mukharajun kang disimpulno. Jadi mukharraj itu benten mbek kharaja, pancen bahasa Arab ku aneh. Bahasa Arab niku nak muni misale syaratnya sae salat itu kudu muslim. Wa kharaja fil muslim al kafir. Jadi kalau kharaja itu malah mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja, mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja. Tapi kalau kharaja itu produk turunan min aslin ila far'in. Ya jadi bahasa Arab itu unik. Saya ulang lagi ya. Kalau kharaja pakai tasdid, kharaja pakai tasdid itu keluaran produksi. Jadi dari aslin, ya dari aslin kemudian ada turunannya. Di sini kharaja. Kharaja apa? Berarti kan turunan ini masih nginduk. Di sini kaulun mukharrajun apa? Kaulun mukharrajun. Tapi kalau kharaja memang keluar kan ada sejenis apa? Ya, saya ulang lagi itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya di semua bahasa Arab seperti itu. Makanya susahnya bahasa Arab di situ. Jadi apa ya? Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab. Makanya syaratnya orang alim itu harus malian bil arabiyah. Dia kaya sekali tentang apa? Bahasa Arab. Karena kadang lazim sama mutaati itu maknanya beda jauh. Bukan sekedar beda, kadang beda jauh. Misalnya bahwa itu lajut, nah yang bagi sayukjo, parah. Bahwa itu lajut kok yang bagi sayukjo. Jadi marido itu lorong. Nak tamaro itu imbo lorong. Alimah itu ngerti. Nah ta'alama itu maksa ngerti. Jadi wajan tafa'ala itu takallu. Jadi ta'alama itu maksa ngerti. Jadi Jawa maknanya belajar. Maknanya belajar wong maksa ngerti. Nah alimah ngerti tenan. Tapi nak ta'alama maksa ngerti. Jadi misalnya sajua itu kendel. Nah sajua maksa kendel. Jadi Jawa maknanya ta'alama itu belajar. Apa? Belajar. Kalau kalian ini malih. Nah kaulun mukharrajun itu akan dikenali oleh orang-orang yang lama sekali belajar manhaj. Saya ulang lagi, yang lama sekali belajar manhaj. Dalam konteks madzhab tentu lama sekali belajar nasus Syafi'i. Belajar nasus Syafi'i. Misalnya begini, ini rumah tenang. Sing darani turab itu apa? Ya turab itu dari Imam Syafi'i yang bab tayamum itu ya pokoknya sing lahu hubar. Ono bleduke jenenge apa turab. Sing ora ono bleduke jenenge atin, itu lemah. Nah kemudian turab itu di mana? Ya turab itu ada di atas fokal ardi. Saya ulang lagi, turab itu ada di fokal ardi. Nah ketika Imam Syafi'i bilang turab itu ma fokal ardi, saya ulang lagi, turab itu ma fokal ardi. Maka potensinya qaulun mukharrajun adalah lebih umum ketimbang turab sing lahu hubar, karena ma fokal ardi a'ammu min ayakuna turaban lahu hubar aw lam yakun lahu hubar. Nah itu masalah dalam mazhab. Makanya cara Abu Hanifah itu mirip
Makanya kayak Yusuf Qaradawi yang bab zakat itu mirip cara berpikir Abu Hanifah. Abu Hanifah itu misalnya kowe tayamum bil jidar yosah, bil afdar yosah, bil asdar yosah. Kalau tayamum nyekel wit ngeten bisa. Karena pikiran Abu Hanifah fatayamamu sayyidan thayyiban maknane turab itu mafaqal ardi. No, mafaqal ardi. Wah kayak Yusuf Qaradawi. Jadi zaman Imam Syafi'i rungono ya. Tasoddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Kata tamr Imam Syafi'i diganti kutil balad. Paham ya? Karena tamr binisbat di ahli Makkah itu kutil balad. Kutil balad Imam Syafi'i menentukan yang wajib zakat itu kutil balad. Misalnya Indonesia ya beras. Nah celakanya Yusuf Qaradawi maknani kutil balad itu mafaqal ardi atau matum bidul ardi. Jadi cengkeh melebu kakao, melebu melon. Makanya ini kan masalah. Nah dalam teori usul fikih itu begini ya, kalau lafadz am itu harus ditakyid atau lafadz mutlak itu ditakyid, kalau lafadz am ditakhsis. Berarti kalau pakai teori itu wa mimma akhrajna lakum minal ardh apa? Antiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nama itu ya apa saja yang keluar dari bumi itu harus dizakati. Apa saja ini umum. Karena Rasulullah itu nyatanya hanya mewajibkan zakat pada tamr. Ya sudah tamr saja. Ya binisbat di ahli Makkah, no? Kemudian tamr oleh Imam Syafi'i di manane kutil balad. Maka umumnya ayat ma akhrajna lakum minal ardh dari umum ma ditaksis kutil balad. Yusuf Qaradawi itu pengagum Abu Hanifah meskipun dia ini dibalik. Justru umum itu normalnya bagian ala umumi. Kalau Nabi mencontohkan satu dua hal itu nyontohkan fardun min afrodihi bukan menjadi mukhassis. Sama lagi ya. Tapi uniknya Imam Syafi'i begini di usul fikihnya Syafi'i kayak lubil usul juga ada perdebatan. Saya ulang lagi ini perdebatan dalam usul fikih. Apakah nyebut khusus ba'dal umum itu nyebut fardun min afrodi? Apa mukhassis ninggone umum? Oke milih omong padha ra paham. Kalau yakin nanti usul fikih mesti ra paham. Kok ya sembulet. Kok kadang semua wae ra pati paham. Wong dene guru tugas semua wae ra pati paham. Artinya memang itu harus ilmu yang dikaji betul ya. Kalau baleni malih Zikru fardin min afrodil am iku yakunu mukhassisan apa yakunu dzalika zikru itu berarti zikrul fardi min afrodil am. Kemilan. Itu kan foto mungkin. Ya, angan-angan yang menjadi engko pengaji mukadimah. Wis pasanan putu wasdina alim yang berpaham ya alim, ora paham ya alim ra. Ora alim mlebu swarga. Sebenarnya wong alim ketun kabeh, tak jamin. Pengumuman pertama he wong alim mlebu swarga. Barang gelombang kedua dan para penggemar. Ya rugi to wong alim ku. Padha wae, sebenarnya apa? Padha wae. Iya, padha wae ku Abdul Qadir jadi ketua wali itu tirakaten tak ngamek, diumumno. Abdul Qadir silakan masuk. Surga. Kamu setelah ngamale akeh tirakaten akeh. Barang pengumuman kedua dan para penggemarnya. Akhirnya serasa alim sementing jadi penggemar om. Akhirnya jadi pengalim kadang ya rugi. Karena ini juga ini gelombang kedua. Tapi dianggap niati khidmah Islam itu rugi. Tak boleh malah ini ilmu yang jelimet sekali. Apakah zikrul fardi min afrodil am itu pasti sendiri kal am utawa mau zikru fardin min afrodil. Nah cara mazhab Imam Syafi'i ya mungkin dua-duanya. Nah cara Abu Hanifah milih satu yaitu zikru fardin min afrodil am. Misalnya contohnya ini, misalnya contoh gampang. Misalnya saya punya uang atau mayoran, umumnya kiai itu kan lomo. Ya, karena umumnya kiai lomo, misalnya aku terus ngomongin dengan Ali berkati gak ada bedrun. Jadi kata badrun ini nas badrun apa karena saya ingat badrun tak sebut badrun. Apa badrun mewakili kata santri? Itu kan sama-sama mungkin. Ketika nyata di pangan munah kan ya ikhlas, di pangan aab ya ikhlas. Karena saya nyebut badrun itu spontan saja Pak. Spontan. Nah, berarti zikru badrun itu nas kudu badrun apa zikru fardin min afrodi santri. Kemudian sing al-mazkur yang diingat itu badrun.
Maka dalam usul fikih, Nabi nyebut nama itu tidak qayyid, nyebut adat ya tidak qayyid, bahkan nyebut sifat pun tidak qayyid. Karena potensi nyebut itu ya gampangnya yang diingat. Saya berkali-kali nyontohkan, misalnya Mbah Mun ada tamu, terus Ai bilang, lam salam, Rene, tamuku hormat. Kemudian Muna dengar tidak ke situ itu kan angkuh. Karena kalau salam nggak ada, Mbah Mun itu butuhnya ada orang yang hormat tamu. Meskipun yang disebut salam, karena yang kulino atau candalam. Sekarang nyebut salam itu kan nyebut fardu min afrodiman sing bisa korodbebas, yang bisa memuliakan tamu. Apa nas? Itu pasti butuh korena. Saya kemarin mencontohkan. Kalau itu umum ya umum. Jadi lafaz nas justru tetap umum meskipun disebut. Karena semangatnya adalah sing iso nyugoi tamu. Apalagi pas itu salam misalnya enggak ada. Tapi ada lafaz-lafaz yang nas itu menjadi mansus. Misalnya masalah kawin kemarin tanya. Sekarang kan karpiah ditindokno salam. Bareng wayahe akad, "Cung salam cepet." Terus munah sing rono. Mergo karpiah ditindokno salam. Salam ku santri. Nak ngono ora kudu salam aku maju. Ini cara korena kan tidak mungkin. Karena nikah itu pasti khusus. Tapi kebalikannya itu pasti santri goblok. Tadi saya kan berkali-kali misalnya ngundang Cung kalau ono makbub. Ternyata saya belum dengar enggak ke situ karena makbub itu kan angkuh sekali. Karena menjadikan yang diperintah sama sekali tidak ada. Hingga zaman dulu Nabi ya biasa nyeluk Abu Dzar yang datang Abu Hurairah, nyeluk Abu Hurairah yang datang Abu Hurairah. Sehingga ketika hadis itu khusus tidak ada pengaruhnya. Coba wiridan yang kita baca sekarang itu kan semua riwayat itu ya Abu Dzar ini uhibbuka, apa? Riwayat ya Mu'ad ini uhibbuka atau siapa saja pokoknya disebut. Fala tada'an la duburu kulli sholatin sebagai riwayat fakul duburu kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikra. Itu jelas Nabi sebut ya Abu Dzar ya Mu'ad jelas disebut nama. Apa kemudian wiridan itu untuk dua beliau tok itu kan tidak ada. Lako ilabi. Karena nyebut Nabi ya karena yang di depan Abu Dzar ya Nabi bilang ya Abu Dzar. Karena yang di depan beliau ya Mu'ad ya bilang. Lauka namaka nahuma ghairuhuma ya laqala hakada. Tetap sama. Tapi kalau dinikahkan tidak mungkin. Pikirannya kartiah itu untuk salam. Untuk cah unik. Ini pengagum wajah unik misalnya. Nah bayangkan makanya perdebatan usul fikih itu ya ada salahnya sebagai ilmu itu ada salahnya tapi salah ketika kaidah saja ketika tafasirul umur itu tidak salah ini loh namun ilmu itu nak umum kan mesti ada salah misalnya gini nak ono mutlak di taksis ya nak ono mutlak di takyid misalnya nak ono am di taksis ilmu itu gelamjar ono salah ono salahnya tadi. Iya kalau masalahnya itu am dan taksis atau mutlak dan taksis, jangan-jangan nyebut yang khusus itu dzikru fardin min afrodih. Hingga aku mendingin cung berkat itu kayak nobat. Kan bukan berarti yang lain haram makan. Karena bisa ada tiga itu loh mau dipangan sepuairi. Ya soalnya makanya masyhur nih usul fikih Nabi nyebut sifat ya ada kok nyebut adat ya ada. Hingga di ilmu lebih usul itu ada keterangan Nabi menyebut sesuatu itu satu karena menjadi catatan hukum. Tapi uniknya ulama bilang kemungkinan itu kecil. Kalau lagi kemungkinan itu kecil. Kedua menyebut itu lihat hadisati soal karena ada pertanyaan tentang itu. Kemudian pertanyaan itu diulang oleh Nabi. Tapi la likos dinafsi wirihi bukan niat menafikan yang itu termasuk usul. Masyhur itu. Oleh lebih usul dicontohkan misalnya Nabi gini Muna takok Nabi ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun apa kambing itu wajib zakat. Nabi mengulang lil ghanami zakatun kambing itu wajib kan nggak bisa kamu mafhum wa alal bakor la tajibus zakat wala apa ibil la tajibus itu kan ulama geblek meskipun Nabi ngendikan lil ghanami nggak iso terus waqat suraha Rasulullah bi anal ghanam tajib ali zakat la ghairihi sarap ulama sarap kudu diobatno ngono kok. Nabi ngendikan ghanam itu karena mengulang pertanyaannya memang halil ghanami zakatun ya Rasul. Nabi mengulang lil ghanami zakat. Nek tuh balik. Gus, nak munah modok ngene jenengan wajib sedekah. Yo munah wajib sedekah. Terus dari huru aku ora wajib. Sarap mergo ora disebut. Itu kan sarap oh. Oh yo ora goblok meneh sarap napa. Artinya gini, ada bukti penyebutan khusus itu tidak ada pengaruhnya. Tetap hukum tuh ala amihi, hukum tetap am. Paham ya? Nah sekarang problemnya gitu. Ketika Nabi nyebut tamer, wajib zakat tamer. Imam Syafi'i sudah mengumumkan kata tamer, tapi umum sing saya ini khusus karena hanya kod.
Era Yusuf Qaradawi kata tamar kata kok diumumno, pokoke kulumatum bituhul arat. Jadi dia fatwa masih gitu sampai wajibkan zakat kakao, cengkeh, melon dan sebagainya. Karena cara pikiran ini wa mimma akhrisna lakum minal arat ya apa saja. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab betul lafadznya umum, tapi kita tidak pernah dengar Nabi zakati khodrowat, zakati fawakih. Berarti am sing makhsus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Karena kita tidak pernah dengar. Andai kan betul ma'akhusna lakum na'la adalah umum, kita dengar dong zakatnya khodrowat, fawakih zaman Nabi. Tapi nyatanya kita tidak dengar. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada potensi am, kok ada khusus, itu apa khusus ini memang mentaksis am itu? Atau sebetulnya nyebut khusus, nyebut fardun min afrodil salam. Itu masalah. Ya sudah biasa saja. Saya merasa kok caranya roh ya alim kok ora. Tapi jelas itu bisa dideteksi ya kayak tadi. Ketika Yai menghendaki ngomong kok rusak kabeh salam. Tentu maksudnya itu siapa saja yang resiki dalam. Misalnya dalam 15 ya tentu di antara 15 itu. Tentu mengamankan bertahap namun jangan langsung santri liya karena pasti tidak ngerti dalam. Ya tadi misalnya dalam 15 dari kata salam menjadi 14 ini nominasi sah karena dua kemampuan yang tidak dalam gitu. Ketika 15 benar-benar nggak ada santri siapa saja karena bisa mengganti fungsi nyapu tadi. Tapi tentu yang terdekat yang sejenis dulu. Makanya menurut saya Imam Syafi'i itu pinter. Sudah kalau yang dekat dengan tamu ya kod dulu jangan langsung matum bitul arab. Paham ya? Ya saya ulang lagi potensinya ya dalam Mbah itu 10 misalnya. Ya nyebut. Sing salam kan nyapu. Tentu misalnya salam nggak ada yang paling potensi masuk kan 9 ini karena punya kemampuan nyapu. Paham ya? Dan lebih dekat lah memahami yang dikersano ya itu lebih tentu ini mesti gampang masuk. Tapi ketika 10 ini benar-benar nggak ada, kemudian ada santri mutatawi yang nggak dalam nyapu, kira-kira diapresiasi nggak sama? Tentu diapresiasi karena ya tadi fungsinya atau sekedar nyapu. Makanya ketika tamer itu diartikan kot itu lebih dekat. Salam ke nyapu, berarti yang paling dekat adalah tukang sapu dan paling dekat adalah dalam dulu yang masuk, jangan orang lain. Kenapa? Jangan orang. Makanya Imam Syafi'i makna ditambah itu kudu dari kalbalat atau kudu balat. Setelah itu lebih umum lagi era Qaradawi misalnya apa saja berarti lagi. Nah, ketika terus misalnya Yusuf Qaradawi atau Abu Hanifah lah yang keren itu Abu Hanifah karena Yusuf Qaradawi pun induk ke Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ditanya Imam Syafi'i misalnya debat, ya Abu Hanifah kenapa kamu wajibkan matum bidul ardu semua padahal Nabi hanya menyebut tamer. Nabi nyebut tamar, nyebut fardun min afrodil al. Ora kok jadi mukhassis lidzalikal al. Itu cara berpikir siapa? Amma Bani paham ya? Paham ya? Jadi aku ngekei berkat Muna itu bukti aku peduli ning santri. Ora kok tafsisu Muna jika dimakan siapa saja. Paham ya? Tapi ya benar-benar ada fardun itu yang taksis. Kayak tadi kasus nikah itu pasti taksis. Salam konang rene iki suwayahe nikah. Utawa ngene, cung ana bapake salam celuk terus ngartekno. Salam ku santri liyane sapa ya ora tangan bapake. Wong bapake kok kaya rai liya kan. Ya itu kan tapi sama-sama mungkin. Ya, makanya kemungkinan nyebut apa? Fardun wae ya, fardun min afrodil atau mukhassis lidzalikal itu potensi. Paham ya? Ya yang benar mana ya delok. Misalnya seperti ini pasti benar. Misalnya kamu kalau naik Innova pasti donga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Padahal di Quran jelas wal khaila wal tiwala wal hamira litarkabuha wa zina. Terus apa terus kita tahu ala zuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Pasti kita sepakat. Al-mazkur adalah khail sebagai marko. Al-mazkur adalah kuda. Tapi ketika awal nyebut kuda itu maknanya kuda kok mutlakul markub. Tentu maknanya mutlakul markub. Sehingga kita naik di Innova ya baca itu, naik pesawat ya baca itu, naik kapal ya baca itu. Kamu tidak bisa mentang-mentang. Oh Allah nyebut nak naik kuda itu mau subhanallah. Berhubung Innova juga kuda, ya rasa dongo itu. Arab, Innova. Arab. Itu kan ada bukti bahwa nas itu layu fidut taksis. Jelas Allah nyebut khail, diwal. Apakah naik pesawat tidak baca doa itu? Tentu kita baca. Karena Allah nyebut khail dan zikru farsin min afrodil markub lataksis lidzalikal markub. Paham ya? Nah itu bayangkan kalau di Quran itu seperti itu.
Sono wong istihad mau modal terjemahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kata tadi. Jadi ketika Allah nyebut songken anu Pak Jaran, iku maca donga subhanalladzi sakhara lana. Kita yang cerdas karena maknani songken nak numpak tumpakan cek jaran dan selain jaran. Karena itu ekspresi syukur ya kamu baca. Paham ya? Ya tapi nak misalnya kalimat jaran tidak dalam konteks syukur margo, misalnya kalimatnya ini, so ngaku itu butuh balapan, tuh kok jaran, itu maknanya ini. Jaran iku kewan. Terus kok ono pite. Wah, ya tarap ame iku balapan kok. Pite. Mergo jameke padha-padha kewan. Iku ya tarap iku. Dadi itu kan iku iso diukur. Mana fardun yang mukhassis, mana fardun sing min afrodi dari kalimat. Ora wae dadi wong alim bang. Dadi wis ngono, ora tau. Mulane ilmu usul fikih wis ilmu paling ra menarik. Kalau dia mulang mengsarang kabeh tak biji 65. Mergo padha ra paham. Kalau dia ngaji coba kita MGS itu, enggak tahu di biji namanya kamu. Mergo iku. Kabeh biji papa tahu ora tahu di biji. Karena itu lan kok niku. Kok paham banget usul fakir. Baru sing pinter musane, kok malah mari bingung. Dari dia ini. Mas kita mari bingung. Karena tadi ya memang potensi itu ada semua. Nah, makanya apa usul fikih itu memang sebaiknya nggak dipelajari. Orang liberal sampai liberal itu sanggupnya usul fikih. Jadi orang usul fikih sebab fikih akaruan. Karena ini kan bein ada tidak orang liberal, bein ada tidak orang pinter. Ya sudah gimana ya sudah takdirnya ilmu memang gitu. Yang paling saya kenang Jawa Bangun itu satu dalam hal ilmu. Fa innal ilma idza ulifa qara'ahu al-fajir was salih. Wajib ilmu itu. Karena ilmu sekali dikarang maka dibaca orang fajir dan orang saleh. Coba ilmu usul fikih jadi liar, orang-orang liberal pakai usul fikih jadi liar. Ya akhirnya baik sama saya. Coba misalnya saya baca gini namanya, wa qulu linnasi husna wa ahsinu atau apa saja. Berbuatlah baik sama manusia. Orang-orang Islam yang soleh tentu gak enak apa wong kafir harbi. Itu kafir harbi. Cuma lafaz nas ini maksus apa? Gak boleh dong baik sama kafir harbi. Berarti i'anah alal kufar, ada kafirin apa? Harbi. Karena orang liberal enggak nyebut kata mukmin lil ghalib karena mukmin manusia, kafir juga manusia. Wah itu kan jadi liar kalau sudah sampai isu gitu kan? Liar. Sama. Pikirannya santri wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, alamin yang mana? Pikiran liberal ya alamin apa saja. Makanya di tengah zaman kena orang soleh rusak kabeh, kena orang soleh rusak kabeh. Kena soleh balul cara bamu nek soleh tenan niku. Balul. Repot. Coba kena mana nih jalan. Alamin itu siapa? Tadi saya soalnya milih, wah alamin itu khusus, ono alim itu mukhasis. Nah itu bayangkan di semua Quran seperti itu. Malah kalau senang ilmu usul fikih laris ning pondok kalau ya ini mulang ya males, santri ya. Nah, tapi tetap mukoror, tetap sebagai pelajaran giling-gilingan ilmu ini penting. Tapi ora perlu gue nak kenaikan apa kelas. Tapi kalau dia sering kan biji mana guru-guru. Biji bener. Pura bos ape? Papat kafe apa 6 kafe? Terus keterusan kan kalau tadi biji ada 6 kafe, papat kafe. Sing iso ya ngerti. Foto raisane. Lho kok nek iso dhewe nah digo alat memahami Quran ra perlu go alat tes. Nek pancen nanti alim ya ben digo pinter-pinteran dhewe. Ya makanya kayak sekarang lagi misalnya ketika seseorang itu makan satu kacang menjadi batal itu karena makan apa karena idkhalus syai' fil jauh kayak seperti itu. Ya ketika saya makan satu kacang saya batal puasa itu karena makan yusamma dzalika aklan atau karena idkhalus syai' lima yusamma jauhan. Nah, orang fikih itu pancen bulet. Darane mergo idkhalus syai' lima yusamma jauhan. Wah, akhirnya ulama sing ekstrem ngoro iku. Kuping yo batal, mergo ngebokno barang ning jero. Ngebokno ngene yo batal gara-gara kan yo repot. Tapi pikirane kok mosok ta ora mangan kok batal. Itu kula yo ning ati kula yo sikal bisa mosok ngono ae kok. Ngono kok. Terus untungnya apa? Maksudnya kan rugi ya. Ya makanya pertanyaannya, saya ulang lagi, ketika seseorang masuk kacang ning mulut, terus dikunyah, terus ditelan, batalnya itu karena makan. Apa itu halus ya? Ayo jawab.
Kalau karena makan, ya berarti gini itu gak kategori makan ya tuh. Paham ya? Tak warai pinter kalau bapakku. Kalau batal itu karena makan, berarti gini itu tidak makan, gorek-gorek kuping. Tapi kalau itu berarti kan idkhalus lima sama jawaban. Ya berarti gini itu batal. Karena idkhalus jauh. Gimana? Nah, fikih mateng itu sudah milih kaul mana sudah milih. Sebetulnya di usul fikihnya masih diperdebatkan. Ya sudah seperti itu lah yang miliknya. Nah, cara mazhab Hanafi ke wudu ning kene kok ana lumah gak delemok ra rata, cara Abu Hanifah ya. Itu orang ya ngono iku jenenge darani bakso rai, ya sebenarnya ngene ya bakso rai. Orang sithik ya tetep ngono jenenge bakso. Emang Syafi'i detail diukur min mana biti sa'irasi wa min somakhe udunai wa min mulaqal dakon. Cukup teh. Karena jenenge rai ku iki. Lah nek ninggal salah sitok layu sama ghusal wajib mergo ana sing matruk, ada yang diting. Tapi cara Abu Hanifah, misalnya kita gebyur raimu ora rotolah jaran gebyur rai ta ora? Ya gebyur rai. Yo wis kene kudu. Itu kayak jari masoduk, mayasduku alaihi ismu kada. Sing kecelok ngene ya wis. Ya sudah. Nah, usul pegang nanti hari masduku kada, masduku alaihi kada. Itu madzhab Abu Hanifah. Itu kan ya enggak ada selesai. Nah, ada nyembelih pitik misalnya. Umumnya wong nyembelih kok. Nak kok kene jenenge apa lam cara Jawa. Enggak nak kok kene kok. Enggak nyembelih pitik kok didok. Utawa konaker ya, bahasa Arab mriki kan unuk, mriki unaker. Makanya ulama berdebat, misalnya wong nyembelih pitik kok jidok, halal apa enggak? Mergo definisine mau sing darani nyembelih iku piye? Kene lah. Gak iso. Selama ini kan gue baik-baik saja, mergo ora tau mikir mau. Enggak darani nyembelih. Sing darani nyembelih. Masuk ke apa artinya yang darahnya nyembelah itu memotong leher hewan. Dari mana? Jadi, ini bayang podong alim ya, Bukan Hanifah ketemu. Orang alim kan, semua seneng mangan apa pitik. Enggak darahnya nyembelah. Yang darahnya nyembelah, motong leher. Terus misalnya pertanyaan dari mana? Gimana? Dari depan, dari nakher. Pertanyaannya. Dari nakher itu etika apa syarat sah? Kan semua aja. Mulane beja-bejane wong zaman akhir wis ora tau istihad terus maca kitab. Jadi mudun kok opah udah. Nah, pertanyaannya sebenarnya nyembelah gitu. Enggak jawab, sebenarnya nyembelah. Makanya jadi perdebatan. Terus ana ulama guri-guri mulai dakek nak nyembelah iku mateni kewan sing duwe nyawa dengan cara yang syar'i. Akhirnya kan gak jelas. Mereka nak sing barani nyembelah iku motong leher, resikonya adalah nak ana jaran lari atau apa sapi lari. Baik sapi hutan maupun sapi biasa tapi sudah nakda, sudah liar. Itu misalnya terus dipanah atau wong nombak, kemudian dia lumpuh dan kebetulan belum disembelih mati, halal enggak? Halal kan? Iya, buruan liar, termasuk liar yang dari insiah sekalipun yang pernah insiah kemudian liar. Ya misalnya wedhus lah contohnya, wedhus liar. Apa dicekel kangelan terus dipanah, terus mati. Halal enggak? Halal. Itu lewat bulu enggak? Jadi ada sekian contoh yang maknanya nyembelih itu tidak seperti itu. Terus lagi yang hidup. Nah, kata hidup misalnya, kalau nanti tentang naruhan kulon itu mau pitik juga gue ketepri desktop. Orang itu salah ada santri. Itu sih halal tau rayu. Biasanya kan harus kejat-kejat jadi sebelah. Kejat-kejat di sebelah. Pas kalau liwat nom, itu sih halal lah. Ganggu kue halal, tapi aja ganggu aku. Perlaku serawongi kue iman, buku pitik gede. Kalau pitik cilik kan kejat-kejat lah orang di sebelah, mereka raiman, apa? Saya ini sing mari dekne yakin halal mergo gede ta mergo kejat-kejat. Enggak jawab. Mergo gede. Muka cilik itu. Enggak urusan. Nah, cara pikiran mazhab Syafi'i termasuk yang didukungi Anatul Talib. Syaratnya hewan yang sebelum sembelih itu hidup hayatan mustaqirah, hidup yang kecelok hidup. Jika hayatan muttaribah atau hayat yang ghairu mustaqirah, yang andai kan dibiarkan pun pasti mati.
Wong koyo pitik kepelindes terus. Nah, terus kepelindes enggak sih. Kan meskipun begini kan langsung mati. Karena untuk mati ya kan formasi Israel barang itu kan enggak. Kan ra iso pepe kepelindes langsung pas mati kan enggak bisa. Tetap ono masa-masa kecil. Lah ini andai kan enggak disembelih pun kan mati. Nah, yang sejenis ini banyak ulama mengatakan tetap haram disembelih karena fi hukmil maut. Dihukumi karena dia punya kehidupan yang sudah wiru mustaqil, pasti mati. Pasti mati. Sono ulama di tengah-tengah. Nak kira-kira urip nganti 5 menit, cara mripat ijek delok, cara utek ijek iso mikir. Iku halal, mergo ijek urip ya takoki maksudnya pitik takoki. Nah, kemudian ada ulama, kan model fanasi gak ngono, pokoknya agar kejet-kejet itu jenenge ijek urip. Sudah halal. Wong pokoke ngono ku jenenge urip. Ya mustaqiro, era mustaqiro ngono ku jenenge urip. Mergo jarane urip iku ora nyawane jek ning kono urung pindah. Kejet-kejet lah. Urip. Ana urip yo. Oleh disebut. Ya sudah, berhubung pitike gede ana tasab iku wae. Tapi pitike cilik tasab sapi. Makanya masyhur apa cara berpikir Hanafi itu gitu, pakai mayas itu kualitas. Nah dalam banyak hal Imam Syafi'i ya berpikir gitu, karena Imam Syafi'i itu putu murid dari Abu Hanifah. Jadi kita tahu Imam Syafi'i itu ngaji usul fikih dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia itu muridnya bisa misalnya masalah siktun, bayi keluaran lagi lahir dan tidak pernah hidup sama sekali. Imam Syafi'i pun berpendapat tidak usah disolat. Apa? Karena sing darani sholat itu sholat alal mayyit, napa? Sholat alal mayyit. Darani mati itu ono takut dumul hayat, apa? Takut dumul. Jadi darani mati itu berarti tahu urip. Sementara siktun bayi keluaran sing lahir langsung mati berarti ra tahu urip. Berarti ra perlu disolati karena sing keceluk sholat alal mayyit ya sholatu man sing takut damahu hayatun. Pernah? Paham? Makanya pertanyaannya, ketika bayi lahir disolati itu karena dia hidup apa karena dia Bani Adam? Itu sepertinya ekstrim. Makanya kalau yang pakai karena dia Bani Adam berarti definisinya asal ala surati adamiyin ya disolati meskipun wulida maitan. Debat lagi kan? Saiki sholat alal mayit itu mergo dekne Bani Adam apa dekne taurib? Mulai enggak Fikih kan fikih mateng wis sak garis karena fikih enggak fikih usul fikih. Fikih mateng. Ya sudah jadi ngene iki wis. Ini tapi ya lumayan zaman akhir. Nah, saiki misalnya pertanyaane, orang salat itu salat wong urip, malah nek ora tau urip ora usah disolati. Saiki misalnya ana keajaiban, ana wong kelahiran iku daging sak bola bal-balan. Terus kejet-kejet, mbok salati to ora? Bariku mati, bar kejet-kejet iku mati. Mbok salati to ora? Tahu urip lho. Tapi ora suratu adami. Rupa bal. Gimana lho? Ora iso ta kita. Kira tahu mikir. Kaya ini salat alal adami utawa salat sing takut dan mau kaya. Sing darani salat mayit, salat sing tahu. Nah, kira-kira perdebatan fikih begitu terus. Ya itu sudah ada yang mansus, ada yang mukharaj, ada yang. Nah ini kalau suwun serasa sinau sebab. Tegir ngalim yang kok iso-iso dhewe nek ora serasa. Jadi kalau dikajen mulang usul fikih. Jadi dulu Bazibar alim usul fikih ngaji Mbah. Biasa. Zaman Mbah Sahal urip alim fikih ngaji sinten Bazibar. Beliau di kitab Thariqatul Usul, napa? Thariqatul Usul fi syarhil bil usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya tenanan, dia kalau hujannya. Karena nak tenanan sing sekuler tak sekuler. Tapi nak tenanan sing khusyuk terus bintu. Perkara wong khusyuk gane tekstual, napa? Tekstual. Banyak masyhur guyon Mbah Mun Zaka khusyukan zaka. Tambah khusyuk tambah bintu. Mergo wong khusyuk mesti tekstual. Ora resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat ku nak tamer, nak ora tamer gak sunat. Kok Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Terus akhirnya kayak PKS ya nak terus. Kayak kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Narana tamer jegan es teh, es puding pokoknya manis karena maknane tamer itu halawiyah. Ya jelas tamer itu ora rokok gak mlebu mesti. Jadi jika dia Jawa ya rileks ae ya sudah jika ada tamer ya halawiyah lah jegan es teh. Ya sudah karena maknane tamer itu halawiyah. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis.
Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hal-hal yang manis. Nggak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyat. Berarti Nabi zikru fardin min afrodil halawiyat. Latayin kudu tamer. Nah, itu jenis ilmu. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut zikru fardin min afrodi ummati lal murad takyin nang Abu paham ya? Jadi begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Faminal wajh ini kultu al-athar mulane dari sunah rasul piye. Ana muni sunah rasul cek tak analisis usul fikih. Usul fikih sing piye sembo. Wayan kunulan ana iku gunaka ing dalem kono-kono panggunaan apa wajah event kang apes au qaulun utawa pendapat utawa qaul mukharrajun kang den simpulno. Nah tadi ya mukharraj itu yang sejenis dengan aslinya, bukan yang beda jenis. Jadi kalau kharaja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharraj itu produk apa? Produk. Wahai tu aku lan sekirane ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, manane fal qadim monggo te kaul qadim khilaful jadid. Awil kodim, atau aku muni al kodim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, apa? Nanti di aplikasi kitab alal kodim, alal jadid. Wahai tu aku lu awil kodim, au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wahai tu aku lu wakila kada, bahwa wajun dhaifun masyhur. Kalau ada kata kila berarti bahwa wajun dhaif. Karena kila itu sifat tamridi. Wasohehu te kau soheh atau pendapat soheh atau wajah soheh awil asal khilaful kil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajhun dhaif. Wasoheh awil asal khilafu. Wahai tu aku lu wafi kaulin kada. Sebagian pendapat begini, farrojah khilafu. Berarti agar wafi kaulin kada, farrojah khilafu. Kalau kaul sing unjuk khilaf. Wa min halan iku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah. Nafisatun kang indah adumuha kamu mbola ingsun ing masail ilahi maring kita muharrar yang bawi ingkang sayid sapa Allah yukhallain ta ora den sebek napa alkitabu kitab minha saking masail nafisa. Buat ini komentar Imam Nawawi kula nate bilang dadi Rafi itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Satu sekolah itu lupa ya. Karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar ngaji fikih loh, saya ulang lagi ngaji fikihnya. Kita tahu kalau ngajinya anak beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik, sama Sohibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fakirnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad, pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Ghazwini, pengarang kitab Hawi. Nah, kemudian ini yang muridnya Imam Rafi. Yang muridnya siapa? Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4. Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, berarti Imam Nawawi, Kamal Salah, terus Muhammad Sohibul Syamil, Sohibul Hawi, terus Imam Rafi. Jadi guru kelima. Berarti ada 3 orang kan? Ada tafawud 3 orang. Terus Imam Rafi itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi sendiri butuh murid sama siapa? Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasid sama Basit. Jadi sebetulnya Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial nih bab fikih. Dia itu penemu fikih. Semua fikih itu nginduk kitab Wasid sama Basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari Wasid dan Basit. Jadi Muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali adiknya mantan ahli fikih. Jadi ya rodok sial Imam Ghazali saake. Makanya Ihya itu nggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabir pakai fikih. Ada toharo, ada bab sholat, bab zakat, dan semuanya ada komentar fikihnya. Dengar-dengar itu wong nyimpulna Ihya kitab tasawuf. Iku sing muni ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Kok krungu-krungu nak Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih. Justru tasawuf selingan. Ihya itu tasawuf itu selingan. Kalau nanti sinau khatam, kita tasawuf ning di jorok lebih biasa wae kitab fikih. Terus ora tau ngaji-ngaji, nak wis ya utok kok tasawuf sing ndi ora ro. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Wasid Basit ini kemudian kitabnya besar terus ditakhrir jadi kitab Muharram. Karena Rafi itu butuh murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haruman, memang guru fikih. Imam Haruman punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. 14 jilid itu ada kitab.
Nah Imam Haramain ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani? Itu jadi Nihayatul Matlab fi Qirain. Makanya qala fin Nihayah itu karangannya Imam. Nah, ya sudah seperti itu terus. Nah, Muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir. Apa sudah ditahrir? Untuk Imam Nawawi direvisi lagi, tapi setelah 3 guru tadi ya, tapi mengalangkai 3 guru karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tasdiknya itu. Imam Nawawi itu orangnya begitu, widih sekali. Itu pernah didebat, mungkin Anda salah kutip. Jadi dia pernah nyarai Muharrar, kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih mengidolakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak ning Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir ning Mekah kangelan, Wahabi ora pati ngakoni siapa? Imam Ghazali tapi nak muni Ibnu Taimiyah kan kurang. Dan aning NU kan Ibnu Taimiyah itu gak keren, man gua mas. Sing keren iku mau. Jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Nah ning wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak ning hadis kan keren, Imam Bukhari, Mukajar Al-Asqalani kan. Ya setiap orang. Paham ya? Aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah, makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh manfaatnya. Nah, revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti. Al-Muharrar. Nah, Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali, jadi karena dekat ya, periodenya dekat, karena hanya tinggal 1 murid lagi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang, ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu waktu jabah alal ardi. Jika dia mengesahkan sujud modalitas cilik asal waktu jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum al-jabah wal yadan wa rubadan wal qadamain. Jabah 1, yadan 2, rubatan 2, qadamain 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah. Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat. Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah. Al-asho ya sudah. Sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan yang diarani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabah al-ardi dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan anak sah ndak sujud harus 7 anggota. Kalau ndak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menusuk dibully sarah-sarah kata sarah-sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini ngeber. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan nggak pernah bilang sah ndak sah. Wa awaddu kadza wa uhibbu kadza wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umir tuan asita ala sabati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kadza. Saya senang. Tapi wayak tamilu kata beliau saya masih hafal tadi. Wayak tamilu sujud ala jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yak tamilu. Berjudi lah mungkin sah mungkin sah. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wayadi warubah. Jadi ya, karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadah laka wajhi. Ya sudah, berarti nggak perlu nggak perlu rubat. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sapati argumen, karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah, kan? Ala sapati argumen ini sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah mata ini, udah paling mangkal. Gua tahu neng kantor pas ada acara sholat khusyuk, bapak agak datang. Ben teko, ya saya teko. Tukok no tiket kan seminar kota kan tiket. Ya seneng ya ora, senenge iku ya lucu wae. Ora senenge terus sholat itu kayak senam yoga. Jadi takbir itu dari apa? Ambil nafas.
Nggak paru-paru. Wah, fungsi ini sholat itu kayak senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud. Wah, apa semuanya fungsi medis. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya ada wong sholat loro, sing ra sholat sih ada. Kan sholat takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Dan mulai aku takok, Pak cara sampean piye? Ifat ya piye? Ya wong nganggur wae cara. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri kan sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging suge-suge ora tau loro, padahal ratu sholat. Mereka kalau barang duka tak ikut gunanya duka apa? Ya gunanya duka ya sujud Pak. Jadi mari jebare rezeki kita ora tau duka ya. Kan saya takut tadi nak dibantah. Ya itu ora duka kok sugih, santri duka kok. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka ya melarat tak putune. Ada mulai bae. Nah dari pasar rawan ngono ya. Duka dari jebare rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama. Kowe darani salat ra ono fungsi medis yo